Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Para pemirsa media Ansor Rambon yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah melaksanakan puasa Ramadan separuh lebih. Semoga kita bisa melanjutkan sampai akhir dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pernak-pernik hubungan suami istri pada saat bulan Ramadan. Nanti akan kita perinci hukum-hukumnya. Ada kalanya yang dosa, wajib qadha dan wajib membayar kafarat. Ada kalanya yang dosa dan wajib qadha saja. Ada kalanya yang berdosa saja. Ada kalanya yang makruh atau khilaful aula. Ada kalanya yang hukumnya boleh. Dan juga sekaligus kita akan membahas nanti masalah mandi wajibnya. Baik, kita mulai. Pertama, yang hukumnya dosa, wajib qadha dan membayar kafarat, yaitu adalah orang yang sejak awal fajar, sejak awal keluarnya fajar, dia berpuasa dan merusakkan puasanya dengan hubungan badan. Afsadas sauma bil jima'i. Maka orang tersebut itu berdosa dan wajib qadha dan membayar kafarat. Nah, apa kafaratnya? Yang pertama sesuai dengan urutan, yaitu memerdekakan budak perempuan yang mukmin. Kalau tidak mampu atau sudah tidak ada budak, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu juga, semisal sudah tua atau bagaimana, maka memberikan makan 60 orang miskin. Setiap orang miskin 1 mud. 1 mud kalau dikonversi ke kilogram itu sama dengan 6,75 on. Atau kita bulatkan 7 on. 7 on diberikan kepada 60 orang miskin. 7 kali 60 berarti 42 kilogram. Dibagikan ke 60 orang miskin, masing-masing 7 on. Kemudian semisal orang itu merusakkan puasa tidak dengan jima. Jadi sebelum melakukan hubungan badan, dia makan dulu atau minum dulu. Bukan berarti puasanya tidak rusak dengan jima, tapi dengan makan dan minum. Maka bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah berdosa saja dan wajib qadha. Artinya tidak wajib membayar kafarat. Karena merusakkan puasanya tidak dengan hubungan badan. Dan juga ada kalanya yang hukumnya dosa dan wajib qadha, yaitu adalah al-inzal an mubasyaratin. Pertemuan kulit suami istri baik dengan ciuman atau berpelukan yang sampai menyebabkan inzal atau keluar mani. Itu hukumnya membatalkan puasa. Dia wajib qadha dan hukumnya berdosa. Ada kalanya yang hukumnya dosa saja, yaitu mubasyarah atau pertemuan kulit suami dan istri yang disertai syahwat dan dia ada kekhawatiran sampai inzal atau sampai kebablasan berhubungan badan. Itu hukumnya dosa. Kalau disertai dengan syahwat kuat dan dia ada kekhawatiran sampai inzal dan sampai kebablasan berhubungan badan. Bon. Terus kalau dia semisal hanya mubasyarah, pertemuan kulit laki-laki dan perempuan, ciuman, berpelukan atau yang lain, namun sifatnya hanya bermesra-mesraan saja. Tidak sampai ada kekhawatiran inzal, tidak sampai ada kekhawatiran kebablasan berhubungan badan. Maka bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah boleh. Boleh ini artinya tidak dosa. Para ulama ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan khilaful aula. Sebab Kanjeng Nabi sendiri itu juga pernah melakukan. Jadi para sahabat pernah bertanya kepada Sayyidah Aisyah, apakah Kanjeng Nabi itu pernah melakukan hal seperti itu? Dijawab oleh Sayyidah Aisyah,
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabilu wa huwa shaimun wa yubashiru wa huwa shaimun walakinnahu amlakukum liirbi. Ternyata Rasulullah itu juga pernah mencium Sayyidah Aisyah dalam keadaan berpuasa dan juga pernah mubasyarah bertemuan kulit dengan Sayyidah Aisyah dalam keadaan Kanjeng Nabi sedang berpuasa. Ini berarti puasanya ini tetap sah dan hukumnya boleh. Para ulama ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan khilaful aula. Untuk Kanjeng Nabi tidak nih, sebab Kanjeng Nabi melakukan ini bayanun litasyrek untuk mensyariatkan. Terus kemudian ada kalanya yang hukumnya boleh. Hukumnya boleh itu bagaimana? Hukumnya boleh itu adalah segala macam hubungan suami istri yang dilakukan pada malam hari. Jadi 4 klasifikasi hukum di atas itu adalah hubungan suami istri yang dilakukan pada waktu siang hari. Nah, yang boleh itu dilakukan pada waktu malam hari. Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah 187, Uhillalakum lailatas siyamir rafathi Uhillalakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Jadi dulu di awal-awal Islam, di awal syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad, itu orang ketika berpuasa terus kemudian berbuka itu boleh makan, boleh minum dan boleh berhubungan badan hanya sebelum tidur dan sebelum sholat isya. Kalau sudah tidur dan sudah sholat isya maka sudah tidak boleh lagi. Nah, ternyata hal ini banyak para sahabat yang tidak kuat, termasuk sahabat Umar bin Khattab ini juga melakukan hal seperti itu, melakukan hubungan badan setelah sholat isya. Kemudian beliau yalumu nafsahu, menyesali perbuatannya dan sowan kepada Kanjeng Nabi bagaimana permasalahan tersebut. Kemudian Allah merespon aduan Sayyidina Umar dengan ayat uhillalakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum dan seterusnya. Itu pada malam hari. Kemudian para pemirsa yang kami hormati, ketika sudah berhubungan badan tentu harus mandi wajib. Nah, mandi wajibnya bagaimana? Mandi wajibnya yang sunnah yang dianjurkan itu adalah dilakukan sebelum fajar. Atau orang-orang membahasakan sebelum imsak. Dijelaskan dalam Fathul Mu'in wa sunnah huslun an-nahwi janabatin qabla fajrin. Dianjurkan mandi jinabat sebelum fajar. Paling tidak di sini ada 2 alasan. Pertama, supaya orang yang berpuasa itu sejak awal puasa dia sudah dalam keadaan suci dari hadas. Yang kedua alasannya supaya tidak ada air yang masuk ke lubang ke anggota bagian dalam, semisal masuk ke kuping atau masuk ke dubur. Sebab yang namanya mandi wajib ini sangat potensi air itu bisa masuk ke anggota bagian dalam. Terus kemudian semisal ternyata sudah masuk waktu subuh, sudah keluar fajar, tapi dia belum mandi, bagaimana puasanya? Puasanya tetap sah-sah saja. Puasanya tetap sah-sah saja dan mandinya boleh. Sebab Kanjeng Nabi pun ternyata juga pernah melakukan hal itu. Diriwayatkan juga dari Sayyidah Aisyah ketika sahabat bertanya, Sayyidah Aisyah menjawab, "Kana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajru fi Ramadhana wa huwa junubun min ghairi hulmin fayaghtasilu wa yasumu." Ternyata Rasulullah itu pernah sudah keluar fajar pada saat Ramadan, tapi Rasulullah masih dalam keadaan junub. Fayaghtasilu wa yasumu. Kemudian Kanjeng Nabi mandi dan tetap melanjutkan berpuasa. Itu menunjukkan bahwa puasanya berarti tetap sah dan mandinya tidak masalah dilakukan setelah fajar.
Terus kemudian dalam mandi, semisal ada air yang masuk ke dalam anggota tubuh kita bagaimana? Sebab seperti dijelaskan tadi, mandi wajib itu sangat rawan ada air yang masuk ke anggota bagian dalam. Dijelaskan dalam Fathul Mu'in, wala yuftiru bisabqi ma'in jaufa mutasilin an nahwi janabatin. Syaratnya adalah bila inhimasin. Ternyata tidak batal. Kalau ada air yang masuk ke anggota bagian dalam. Semisal masuk ke telinga pada waktu membasuh telinga atau masuk ke dubur, itu tidak masalah. Tidak membatalkan puasa. Syaratnya adalah bila inhimasin. Mandinya itu tidak dengan cara menyelam atau selulup. Tapi kalau selulup kemudian ada air yang masuk ke telinga, yaitu membatalkan. Kami kira cukup. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.